Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara info seputar kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak. Hari ini kita akan membahas topik yang tentunya Sobat Muardi dan ayah bunda pasti sudah tahu ya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Pagi dok. Pagi dok. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Yeay, semangat. Tetap semangat ya Dokter Sri Martuti ini sangat semangat sekali. Walaupun mungil tapi sangat semangat. Kecil-kecil. Oh, ya. Lagi dok. Oh. Saya sudah nggak mungil lagi dok. Oh ya, karena perutnya dokter Lintang membesar. Ya, Dokter Sri Martuti ini adalah beliau konsultan pediatri gawat darurat. Jadi kegawat daruratan anak ya dok, sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi beliau bertugas di kegawatan juga di ruang intensif ya, khusus anak ya dok, ruang ya, intensif betul. Khusus anak. Jadi untuk yang Sobat Muardi, ayah bunda yang belum tahu apa sih pediatri gawat darurat itu, nah itu tadi yang sekilas dijelaskan. Sebelumnya kita sapa dulu dok sama Sobat Muardi, teman-teman yang di Instagram maupun di Facebook. Ini sudah banyak sekali yang sudah join. Di Instagram ada Novi Maharani, Lailatus Wahyuning join. Nah, sudah banyak sekali nih yang sudah join. Terima kasih yang sudah join di Instagram, sudah banyak sekali dok. Baru kita buka live sudah banyak sekali yang join loh dok, luar biasa. Wow. Ya, karena topiknya menarik nih dok, mengenal kegawatan pada anak itu apa aja. Terus kita sapa juga yang di Facebook, Oktarina Odapus Bangka Belitung. Wah, Bangka Belitung juga loh dok. Wow, jauh-jauh. Iya, Sobat Muardi ini dari Sabang sampai Merauke dok. Kita ada, bahkan internasional dok. Wow. Iya, kita sudah go internasional. Ya, terima kasih untuk teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai kegawatan medis pada anak apa aja, atau mengenai kondisi gawat anak apa aja, silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Mumpung ada pakarnya nih, pakarnya adalah Dokter Sri Martuti spesialis anak konsultan ya beliau nih ya. Ya, selamat pagi nih, ada yang menyapa dok di Facebook, Lucy Palusia. Mbak Lucy Palusia ini Sobat Muardi yang selalu mengikuti setiap live streaming acara Muardi dok. Terima kasih Mbak Lucy Palusia, selamat pagi dokter dan salam semuanya, salam sehat. Ketemu lagi, terima kasih dokter cantik-cantik NKRI. Waduh, terima kasih mau melayani kita rakyat. Terima kasih Mbak Lucy Palusia ya. Ya dok, mengenai topik mengenal kegawatan pada anak dok. Sebenarnya dok, apa aja sih dok kondisi gawat pada anak itu apa aja dok? Sehingga biar orang tua itu bisa mengenal dok kondisi gawat apa sih pada anak. Anak itu dikatakan kondisinya gawat secara medis itu apa aja dok? Oke. Ya. Baik, jadi untuk mengetahui kondisi anak itu gawat atau tidak, kami secara medis itu akan menilai itu dari 3 sisi, yaitu dari penampilan anak atau kebiasaan anak, apakah ada perubahan. Nanti kita nilai juga apakah pernapasannya itu ada yang di luar dari kebiasaan, sampai dengan nanti sistem sirkulasinya. Jadi yang pertama gampangnya adalah lihat kebiasaan anak atau penampilan anak yang biasanya dia ceria, nangisnya kenceng ya. Tiba-tiba kok nangisnya dia jadi merintih. Hati-hati, mungkin ini anak mengalami kegawatan. Oh ya, karena anak itu secara penampilan sebenarnya kondisinya itu objektif sekali ya dok. Iya. Anak itu kalau sakit pasti dia akan penampilannya akan tampak berbeda ya. Biasanya ceriwis, aktif. Ketika sakit pasti dia akan lemah, lunglai gitu ya dok ya. Iya betul. Nah itu harus dikenali ya dok, salah satunya ya dok. Ya, jadi itu maksudnya ngelihat gampangnya, awalnya nangisnya kenceng kalau anak kecil, lalu nangisnya mulai pelan-pelan, hati-hati nih anak kita gawat. Lalu awalnya kalau anaknya nangis biasanya kan ketemu orang yang disayang, mungkin pengasuhnya ya. Kalau mak-maknya sering kerja kayak kita gini, anaknya seharian ditinggal, kita nggak di rumah, maka barangkali anak ketemu kita asing, kita tenangkan tetap rewel, nggak mau tenang. Tapi beda ketemu sama bibinya, dia akan jadi tenang. Maka kalau anak tadi ya
gelisah tadi, ketika dia bisa ditenangkan pengasuhnya atau orang terdekatnya, entah itu bibinya atau entah kalau biasa sama mamahnya, mungkin sama papa mamahnya. Nah, berarti kalau masih tenangkan, aman. Tapi kalau anak yang gelisah tadi, meskipun orang dekat yang sudah rekat biasa hari-hari ketemu, dia tetap nggak bisa diterangkan, hati-hati. Itu mungkin suatu kegawatan. Ya, Ada sesuatu. betul, ada sesuatu, barangkali itu suatu emergensi. Ya, demikian juga lihat kontak matanya. Kalau kita masih bisa gini, dokter Lintang, aman. Tapi kalau dia sudah menatap langit, ya mungkin nyawanya udah mau dicabut. Ya, itu gawat banget. Lihat kan ada anak misalnya kejang, matanya melotot ke atas, nggak ada kontak sama kita atau sama orang tua, maka itu tanda-tanda dia mengalami suatu kondisi kegawatan. Itu dari penampilan hari-hari. Bisa juga lihat dari tonus ototnya. Kalau orang normal, anak kecil barangkali marah bisa nonjok ya. Tapi kalau datang ke IGD dia udah loyo, tonusnya anaknya tiduran aja, udah nggak bisa lagi duduk. Hati-hati, itu juga mungkin suatu kondisi emergensi. Jadi kalau seperti itu, misalnya posisinya di rumah harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat ya dok, di rumah harus sakit. segera dibawa ke rumah sakit. Nggak perlu nunggu-nunggu besok pagi harus terang dulu atau gitu, harus segera ya dok ya. Kalau nunggu terang dokternya yang stres karena barangkali anaknya sudah masuk ke henti napas barangkali ya. Jadi yang komponen kedua adalah melihat usaha napas pasien. Kalau pasien itu biasanya nafasnya biasa, kita pastinya kalau hari-hari bersama anak akan tahu, oh ini nafasnya seperti biasanya. Tetapi ada kalanya kita lihat napas anaknya meningkat kok ngos-ngosan, hati-hati, itu mungkin suatu kegawatan. Kalau mau kita teliti lagi, itu hidung kanan kiri ada cupingnya ya. Kalau itu sampai kembang kempis, itu suatu kondisi gawat. Seperti itu harus dibawa ke rumah sakit. Harus segera dibawa ke IGD ya bunda ya. Kalau mau buka baju lagi, lihat di dadanya, kok celong-celong ke dalam. Harusnya kalau napas dada mengembang. Tapi ini kita lihat, loh kok dadanya justru waktu napas ke dalam, namanya retraksi. Hati-hati, itu gawat berarti dia hipoksia. Kekurangan oksigen ya dok ya. Betul, jadi harus segera dibawa. Kalau ditemukan kondisi gawat nafas seperti yang tadi disampaikan dokter Martuti, ayah bunda harus aware nih, harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit jam berapapun. Jadi nggak perlu nunggu praktek dokter anaknya, harus nunggu buka dulu, nunggu pagi. Jadi itu kondisi-kondisi kegawatan yang harus segera dibawa ya dok ya. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat sistem sirkulasinya. Sistem sirkulasi kita tahu dia darah itu membawa oksigen, ya kan? Jadi kalau sampai sirkulasi terganggu, kita bisa melihat kok anaknya jadi pucat, ya, atau apalagi biru, tangannya biru, ujung-ujung kukunya biru, kakinya biru, ya, bibirnya biru, ya. Nah, kondisi seperti itu juga suatu kondisi kegawatan yang tidak bisa ditunda. Ya dok. Jadi dok, membahas yang tentang biru-biru tadi dok, ini ada pertanyaan di Instagram dok, dari Mbak Wahyuning nih. Anak saya dengan kelainan jantung bawaan dok, tapi dia dengan hipoalbumin, hipokalemi, dan pernah ada karpopedalspasme. Oh ini pasien rumah sakit Muardi nih pasien ya. Nah kegawatan apa yang perlu diwaspadai dok? Nah barangkali pada kondisi penyakit jantung bawaan pada anak, kegawatannya apa yang perlu diwaspadai yang orang tua harus segera aware membawa anaknya ke instalasi gawat darurat nih dok. Jadi kalau dia sudah punya modalnya adalah penyakit, sampaikan adalah penyakit jantung bawaan tipenya biru, ya berarti dia hari-hari memang sudah biru gitu ya. Nah kegawatan apa yang akan muncul kalau ini misalnya diagnosisnya pada penyakit jantung namanya TOF, tetralogy of Fallot, maka dia bisa terjadi serangan biru. Nah bedanya kalau serangan biru tadi dengan hari-hari yang memang jantung biru, kalau dia hari-hari pasti akan stabil, anaknya tampilannya biasa. Jadi meskipun biru, anak masih aktif, masih ceria. Iya betul ya, masih minum biasa. Mungkin minumnya agak berkurang karena memang jantung bawaan, tentu kapasitas kemampuan minumnya nggak bisa langsung banyak, tetapi secara tampilan dia masih biasa.
Tapi kalau dia serangan biru, maka pasti tampilannya ada perubahan, ya. Serangan biru, tapi anaknya mulai nggak connect nih, dipanggil-panggil ibunya kok responnya berkurang, interaksinya berkurang, ya. Apalagi tadi napasnya makin sesek, berarti itu kondisi kegawatan, bukan biru yang biasa. Pakai tidur sudah tidak nyaman. Iya, betul. Pakai istirahat sudah mulai tidak nyaman. Nah itu. Iya. Barangkali itu bisa menjawab pertanyaannya ya Mbak Wahyuning ya. Kita sapa dulu Dok yang di Facebook nih ada Ya, Mbak Kristina Ari dari Pekalongan. Wah, selamat. Oke. Terima kasih Mbak Kristina sudah bergabung dari mana lagi nih? Limpung, Kabupaten Batang. Dekat dari sini. Ya. Semarang ke barat dikit. Landak Kalimantan Barat dong, banyak loh Dok dari Oh, Kalimantan iya, ya? Barat. Iya, dari Mbak Francisca Dewi. Selamat pagi Dok Chan. Ya. Oh. Dok Chan yang kita dibilang Dok Chan nih, Dok. Emang tahu kan kita pakai masker. Kelihatan Dok dari flyernya Dok. Oh sih. Miss Yovita siap menyimak selalu. Oh Aduh. iya. Terima kasih Mbak Mbak. Yu. Mbak Francisca Dewi ya di Facebook. Terima kasih. Untuk Sobat Muardi, apabila ada yang mau ditanyakan mengenai kondisi kegawatan pada anak apa aja, bisa bisa ketik di kolom komentar mau di Instagram maupun di Facebook ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram Ya. dari Ida Naisya. Dok, anak laki-laki ya, ini gambarnya laki-laki ya. Dok, anak laki-laki saya kelihatan lemes, nggak semangat. Apa kurang zat besi atau anemia ya Dok? Oh kan tadi soalnya kita bahas tentang lemes ya. Iya betul. Gimana nih Dok? Oh, kalau untuk tahu kekurangan zat besi atau tidak, anemia atau tidak hanya didasarkan pada lemes ya. Kok kurang minum gula, ya tentunya lemes. Saya pasien DM, kalau gulanya kurang nggak cuma lemes, pegang sapu juga nggak kuat. Ya. Tapi itu bukan artinya anemi ya. Kalau anemi ya berarti awalnya mungkin lihat dulu di mata itu ada mukosanya konjungtiva, kita lihat kalau itu pucat. Baru nanti tapisannya akan kita periksa kadar Hb-nya ya. Kalau kita curiganya kekurangan zat besi ya kita akan periksa panel besi. Tetapi umumnya kondisi anemia defisien besi itu karena kondisi kronik dia jarang menimbulkan kegawat daruratan akut. Kecuali dia ada ikutan penyakit akutnya, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kondisi lemes harus dieksplor lagi ya Dok. Betul. Penjelasannya lemesnya seperti apa? Apakah Ya, lemesnya betul. yang darinya awal aktif Ya. atau tiba-tiba kemudian jadi lemah lunglai? Ya, Atau hanya memang sehari-hari memang anaknya memang anteng ya Dok? ya Memang betul. untuk perilaku anaknya mungkin anaknya memang kurang aktif barangkali ya Dok, bisa Ya. juga. Jadi maksud saya dalam hal ini tadi kita cerita penampilan anak berubah dari biasanya lemes, salah satu kriterianya kita lihat lemes tadi, tentunya bukan tiba-tiba pasien lemes. Jadi kondisi anak gawat itu jarang tidak ada alarmnya, Ya. selalu ada sesuatu sebelumnya. Penyebabnya. Iya Ya, Dok. betul. Misalnya pasien itu pasien asma misalnya begitu, maka ketika tidak ada serangan, ketika dia tiba-tiba lemes dan maksudnya hari-hari makan dan aktivitas lain tidak ada masalah, maka lemesnya tanda tanya. Jangan-jangan kalau saya istilahkan anaknya pura-pura nih minta perhatian orang tua, bisa kan dia lemes-lemes tapi sebenarnya enggak lemes ya. Tapi kalau lemes dalam kondisi emergensi itu enggak cuma tunggal, tapi kita akan list selain lemes apa gejala yang lain lagi ya, misalnya interaksinya kurang, sudah disapa ibunya dia sudah nggak mau respon ya, nggak mau menoleh ya, seperti itu. Nah yang paling penting adalah mencari awal mulanya, jadi kenapa dia menjadi lemes, apakah sebelumnya anaknya nggak mau minum dalam sekian jam, misalnya ada anak diare gitu ya, Dok, misalnya seperti itu. Jadi ada underlyingnya dulu, baru ketemu keluhan lemes tadi. Tapi kalau hanya tiba-tiba lemes nggak ada sebabnya, maka pertanyaannya kenapa nih lemes? Jangan-jangan tadi mau cari perhatian ke orang tuanya, karena memang anak apalagi agak-agak besar dia suka remaja ya Dok. Ya, apalagi remaja pinter banget dia cari perhatian. Iya, kalau saya istilahkan, aduh, gai-gai lagi. Padahal nggak apa-apa gitu ya. Oh gitu.
Ya, semoga terjawab nih pertanyaan Mbak Naisya tadi di Instagram ya. Ini di Facebook dok, ada Ahmad Syarkawi dari Saudi Arabia. Wah, ya join loh, Dok. Allah, Terima jauh kasih. amat. Jauh banget nih sudah dari Saudi Arabia. Temen haji nih kayaknya. Barangkali. Teman haji waktu naik haji ya dok. Barangkali. Ya. Terima kasih atas sarannya dok tadi Mbak Ida Naisya ya dok sudah Ya, bergabung. Terima oke. kasih. Ya dok, menunggu sambil ada pertanyaan lagi di Instagram maupun di Baik. Facebook. Kalau dok misalnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua kalau misalnya ketemu kasus kegawatan pada anak di rumah dok? Oke. Ya. Kalau kegawatannya itu, maksudnya gini, sebenarnya kegawatan itu kalau memang sudah gawat, kita harus segera membawa ke rumah sakit Ya. tentunya ya. Tapi kalau dia masih alarm, maksudnya pada tahap waspada, maka banyak yang masih bisa dikerjakan di rumah. Contoh misalnya, kalau pasien itu penyebabnya demam misalnya gitu, demam itu kalau demamnya terlalu tinggi itu berapa? Namanya hiperpireksi. Hiperpireksi kalau suhunya di atas 41, maka kita nggak bisa melakukan lebih agresif di rumah. Paling di rumah kita hanya bisa memberikan penurun panas, tetapi pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kalau panas terlalu tinggi itu tentunya penguapan atau kehilangan cairannya akan tinggi. Kalau kehilangan cairan tinggi, umumnya pasien yang panas tinggi itu sudah mulai malas-malas minum ya, karena perfusi aliran darahnya kurang lancar. Karena itu kalau panas terlalu tinggi disarankan langsung ke rumah sakit, tetapi sembari mempersiapkan ke rumah sakit, berikanlah penurun panas, lakukan kompres air hangat, lalu bawalah ke rumah sakit. Itu seperti itu. Paling tidak ada yang dilakukan dulu oleh orang tua ya dok? Iya, ya betul. Ya. Boleh berikan paracetamol, boleh diberikan ibuprofen sirup. Ya, terima kasih dokter Matuti. Oke. Ini ada pertanyaan dok di Facebook dari Christina Ari. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya. Beberapa waktu lalu di Banyumas ditemukan kasus meninggal karena COVID dengan gejala hipoksia. Apakah itu bisa juga terjadi pada bayi dan anak? Ya, terima kasih dokter cantik. Hipoksia kasus COVID di anak sebenarnya agak jarang ya, dibandingkan dewasa. Saya sendiri belum pernah menemukan kasus dengan happy hipoksia pada anak. Happy hipoksia itu apa dok? Happy hipoksia itu adalah kondisi hipoksia tapi pasiennya masih tenang-tenang. Jadi biasanya dia masih bisa ketik-ketik, masih bisa aktivitas biasa. Sebenarnya dia sudah terjadi hipoksia gitu, karena itu betul ya, hipoksia kekurangan oksigen. Karena itu dia bisa tiba-tiba mengalami sesak mendadak dan kemudian meninggal gitu. Yang selama ini kita dapatkan kalau di anak-anak ya dia mengalami penyakit berat dulu, baru kemudian dia hipoksia berat dan meninggal. Tapi kalau yang happy hipoksia saya kok tidak pernah menemukannya. Atau karena case-nya di pediatrik itu sampai saat ini adalah kasusnya untuk COVID, apalagi COVID yang kritis itu lebih sedikit dibanding kalau pada pasien dewasa. Kayak di tempat kita kan juga gitu ya, di Muardi ini pasien kita cuma 4-5 pasien, tapi pasien dewasa bisa puluhan ya. Persentasenya kalau di Cina ya cuma 1, sekian% yang pasien anak. Ya dok, ada pertanyaan nih di Instagram dari Rifan Maulana. Izin bertanya dok, apakah anak dengan penampakan pucat selalu mencerminkan adanya kondisi anak mengalami gangguan sirkulasi? Oh ya, terima kasih. Betul. Oke. Jadi pucat itu tidak selalunya menunjukkan gangguan sirkulasi. Karena pada pasien anemi ya HB-nya 4, HB-nya 2 pastilah pucat ya. HB-nya 5 ya pucat. Pokoknya anemi dia akan pucat. Tetapi pucat yang disebut sebagai gangguan sirkulasi itu ketika pucatnya menunjukkan hipoperfusi.
Jadi ke seluruh tubuhnya itu dia pucat ya. Selain pusat, maka kita akan cari gangguan perfusi lain, yaitu carilah adakah sianosis ya. Jadi Ya, sianosis jadi itu kombinasi apa, Dok? betul. Kekurangan oksigen juga ya, Dok? Betul, kekurangan oksigen. Kayak tadi penyakit jantung dia sianosis. Kalau sianosis saja gangguan perfusi enggak? Enggak. Kalau anaknya penyakit jantung, apalagi jantung bawaan yang sianotik, tentunya kita akan menemukan gejala sianosis. Tapi sianosis yang ada di kegawatan itu ketika sianosisnya menunjukkan gambaran penurunan perfusi. Jadi awalnya mungkin dia akan pucat karena sirkulasi ke seluruh, bukan hanya ke bagian tertentu ya ke seluruh tubuh itu berkurang, lalu dia sianosis, maka akan kita bisa ketemukan yang namanya motlet. Motlet itu ada daerah yang dia hipoperfusi, tapi itu maksudnya perfusinya kurang jadi pucat. Tapi ada daerah yang perfusinya cukup jadi merah ya, kemerahan atau kebiruan, sehingga nanti ketemu daerah yang motlet itu kayak pulau-pulau gitu, nggak rata, putih-putih gitu ya? Ya, ada putih-putih, ada kayak pulau-pulau gitu. Ya, itu motlet itu tanda hipoperfusi. Jadi kalau cuma satu tok, pucat doang atau sianosis saja belum bisa menunjukkan bahwa itu suatu kegawatan. Dan perlu diingat lagi adalah ketika pasien mengalami gangguan sirkulasi, ya tadi kita temukan pucat atau motlet atau sianosis, maka dia akan diikuti karena oksigenasi ke seluruh jaringan itu kurang, maka penampilan anak pasti juga ikut terganggu. Ya, jadi enggak parameternya satu tok. Jadi dia ada motlet atau sianosis tadi, anaknya juga nggak connect nih. Ya dipanggil-panggil, responnya udah ngantuk-ngantuk, melek bentar, lalu bobok lagi ya, ada gangguan penampilan, maka kita simpulkan itu baru suatu gangguan sirkulasi. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya di Instagram dari Pak Rifan tadi ya. Ini lanjut lagi, Dok. Ada pertanyaan di Instagram lagi nih dari Sydney. Dok, anak saya sering mimisan, terutama bila kecapean habis main atau kepanasan. Nah, kapan kita harus waspada dengan mimisan tersebut? Apakah ada waktu atau batasan jumlah mimisan yang normal? Oh, maksudnya kapan sih mimisan pada anak itu yang dikatakan kegawatan ya, Dok? Maksudnya mungkin seperti itu. Oke. Ya. Mimisan akan dinamakan kegawatan kalau dia menyebabkan volume di dalam darahnya berkurang. Kalau volume di dalam darahnya berkurang namanya hipovolemik, maka terjadi gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi ditandai dengan apa? Tadi saya sampaikan. Berarti kalau ada gangguan sirkulasi, penampilan anak berubah, ya. Jadi lemes, jadi interaksinya berkurang ya. Lalu kita cari gampangnya ya tadi, ada nggak dia jadi sianosis habis mimisennya banyak gitu. Jadi kalau mimisennya hanya setetes 2 tetes ya barangkali itu tidak perlu dikhawatirkan. Ya, nggak apa-apa, cukup ada pencet 10 menit kalau berhenti sendiri aman lah. Tapi kalau mimisennya banyak, masif, nggak berhenti, nah itu harus segera dibawa ke IGD, segera dibawa ke rumah sakit, barangkali butuh pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan atau tata laksana khusus ya, Dok ya, yang dilakukan biar mimisennya segera berhenti ya. Betul. Agar tidak terjadi kondisi yang lebih gawat lagi yang tadi sudah disampaikan Dr. Sri Martuti ya, Dok. Ya. Kemudian nih ada pertanyaan di Facebook ya tadi ya. Saya loncat dulu di Instagram. Di Instagram ada pertanyaan lagi nggak, Mbak? Ya, ini ada pertanyaan lagi, Dok, di Instagram. Pertanyaan banyak loh, Dok, ini. Dari Bunda sampai ke Lazuardi. Dok, Dok, anak saya usia 2 tahun 3 bulan. Saat usia 3 bulan terdiagnosis fimosis. Saat ini belum sunat, Dok, karena masih takut. Ini berpengaruh pada pertumbuhannya nggak ya? Ini sama pertanyaannya dengan yang di Facebook dari Wahyu Hermawan. Mungkin yang di Facebook suaminya, yang di Instagram istrinya mungkin ya. Jadi mungkin Dok, saya simpulkan ya, pada kondisi fimosis itu apakah
bisa menyebabkan suatu kondisi kegawatan yang harus segera dilakukan sunat, Dok. Ya. Ya, jadi dokter Lintang maunya pokoknya semua masuk gawat-gawat enggak gitu. Fimosis bukan suatu kegawatan. Ya, cuman kalau anak dengan fimosis maka kencingnya kan dia akan ada yang tertinggal ya. Iya. Tidak semuanya akan bisa keluar dengan lancar. Nah, kencing yang ketinggal tadi dia menjadi media kuman yang baik. Karena itu kalau fimosisnya tidak ditangani, nanti anak bisa terjadi infeksi berulang, ya, ISK namanya, infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing tadi mulai dari yang simple sampai kalau dia naik-naik lagi, nggak cuma di vesika urinaria, bisa sampai ke ginjal. Ya, kalau sampai di ginjal infeksinya, maka dia bisa menimbulkan gagal ginjal. Ya, karena berulang-ulang sering nggak tertangani atau tidak dikelola sampai tuntas, maka dia menimbulkan yang namanya gagal ginjal. Kalau terjadi gagal ginjal, artinya nggak bisa lagi anaknya kencing. Kalau nggak bisa kencing, berarti cairan tertahan di dalam tubuhnya. Jadi gemuk, nggak kayak dokter Lintang karena hamil, tapi gemuk karena air nggak keluar. Kalau air nggak keluar, maka dia numpuk ke seluruh tubuh. Numpuknya kemana aja? Yang paling serem kalau dia numpuk di paru-paru. Terjadilah namanya udem paru. Ya. Kalau udem paru, udah anaknya nggak bisa diajak ngobrol. Karena dia sesek, karena paru kita tahu fungsinya untuk pertukaran gas. Tarik oksigen, napas, nanti oksigen akan ditukar ke pembuluh darah, ya. Zat racunnya karbon dioksida dikeluarkan, ganti oksigen, dia akan masuk ke jantung, diputer untuk memberi suplai makanan ke seluruh tubuh. Jadi kebayang kalau anak tadi sampai gagal ginjal, terjadi penumpukan cairan di paru-paru, tentunya napas anaknya jadi terganggu. Maka kalau tingkatnya ringan, dia bisa terjadi namanya gawat napas. Tetapi kalau makin berat nggak tertangani, dia menjadi gagal napas. Kalau gagal napas ya berarti harus dimasukkan ICU untuk dibantu napasnya dengan mesin ventilator. Itu satu. Kegawatan yang kedua adalah kalau infeksi tadi tidak terbatas di saluran kencing. Jadi si kuman dia bisa ikut lari-lari melalui pembuluh darah. Jadi terjadilah bakteri yang menyebar ke seluruh tubuh, ya, sistemik bakteriemi. Nah, itu bisa menimbulkan namanya sepsis. Kalau terjadi sepsis, maka komplikasi yang berat tentunya sepsis ya mulai itu berarti suatu kondisi apa, Dok? Bakteri, ya, infeksi yang bakterinya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kalau ke seluruh tubuh, nangkringnya di mana aja kan bisa. Termasuk nanti dia bisa membuat gangguan otot jantung. Jadi jantungnya nggak bisa, jantung harusnya pompa, kontraksi pompa, maka fungsi pompa jantungnya juga terganggu, maka terjadilah gagal sirkulasi gara-gara infeksi saluran kencing yang tadi komplikasi ke sepsis dan membuat kerusakan otot jantung. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi bukan fimosisnya sederhana yang ini, tapi komplikasi dari infeksinya ya, Dok, ya. Betul sekali. Sudah terjawab lengkap nih, lengkap banget sampai mudah-mudahan tuntas sama Dokter Sri Martuti ini, Dok. Terima kasih, Dok. Semoga terjawab ya pertanyaannya di Instagram ibunya dan di Facebook suaminya barangkali ya. Semoga terjawab nih pertanyaannya. Ini ada lagi, Dok, di Facebook, Dok. Baik. Dok, kegawat daruratan anak saat diare itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Oh ya, jadi kalau anaknya diare, kegawatan apa yang harus orang tua kenali, Dok, untuk segera dibawa ke rumah sakit barangkali seperti itu ya. Ya, oke, kalau anak diare ya, anak diare itu berarti dia kehilangan cairan, ya. Cairan yang keluar lewat mencret itu isinya bukan cuman air, ya, di situ juga ada garam-garam yang ikut keluar bersama diare. Karena itu kalau anak mengalami diare, tentunya bahayanya adalah kalau jumlah diare yang keluar terlalu banyak. Apalagi jumlahnya terlalu banyak, ditambah lagi
ibaratnya orang utang gitu ya, mencret berarti utang cairan, dia nggak ada yang nyaur. Nyaurnya lewat minum. Pengeluaran lebih besar daripada betul, penghasilan ya, kalau ya, zaman dulu iya betul, istilahnya. besar pasak daripada tiang. Ya, itu kalau pada kondisi diare ya Bunda ya. ya. Jadi apa bahayanya kalau sampai yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Artinya kalau pasien itu dia diare, tetapi ibu atau bunda masih bisa kejar cairannya lewat minum, jumlahnya seberapa? Ya sama dengan utangnya. Dia mencretnya segelas, berarti bunda harus gantinya juga segelas ya. Nah, kalau sampai anak ini tambah muntah lagi, misalnya gitu, udah diare tambah muntah, berarti nggak yang bisa keluar minum ya dok ya, yang keluar dari bawah keluar, atas keluar, utangnya nggak kesahur, maka akan terjadi yang namanya kekurangan cairan yang tadi sempat saya sebut-sebut, namanya hipovolemik. Jadi darah yang mau diantarkan jantung itu volumenya kurang. Karena volumenya kurang, maka awal mungkin diarenya dehidrasi ringan dulu, ya kan? Dehidrasi ringan mungkin masih bisa dikejar lewat oral, jadi lewat minum-minum bisa. Tapi ketika diarenya dehidrasi berat, ya, maka umumnya anak sudah malas minum. Kalau yang tadinya dehidrasi ringan sedang, kayak kita kalau kehausan, panas, maka kita semangat untuk minum biar cukup volumenya. Tapi manakala dehidrasi berat, maka refleks minumnya sudah nggak punya tenaga lah buat minum. Jadi kalau sudah berat ya dok, ya, jadi makin kurang lagi. Nah, karena kurang lagi maka terjadilah syok hipovolemik. Kalau syok, lihatnya dari mana tadi? Di gangguan sirkulasi. Anaknya mulai penampilannya udah lemes-lemes, nggak respon, nggak kontak sama ibunya. Atau kalau shock awal ditenangkan gelisah, ditenangkan caregivernya nggak bisa, ditenangkan ibunya nggak bisa, hati-hati. Mungkin dia hipovolemiknya terlalu berat gitu. Itu satu. Jadi dia kekurangan jumlahnya. Tetapi jangan lupa pada cairan diare juga kehilangan garam-garam, di situ natrium ikut keluar ya, kalium ikut keluar. Maka selain jumlah tadi ada konten, namanya konten yang kurang. Kalau sampai jumlah garam-garam yang keluar ini terlalu berlebihan, maka kita akan dapatkan pasien kondisi namanya hiponatremi atau hipokalemi. Tampilannya gimana? Kalau dia ketidakseimbangan elektrolit ya dok? Ya, istilah di medis namanya ketidakseimbangan elektrolit. Nah itu kalau sampai kondisinya hiponatremi, bisa anaknya dari tidak sadar sampai kejang-kejang ya, sampai kalau misalnya kaliumnya habis, maka dia kalium penting untuk pergerakan otot-otot, maka barangkali dari hipotoni sampai cardiac arrest. Jadi jantungnya juga ikut berhenti karena tidak bisa berkontraksi. Ya. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya gitu. ketemu anak diare, kalau dulu orang tua mitos kalau diare anak diare dibiarkan aja dok, katanya ya, mau ngenteng-ngenteng ya, nih katanya. Ngenteng-ngenteng ya, ngenteng-ngenteng mau pinter. Itu dibiarin aja nih bunda. Ya. Kalau dulu mitosnya seperti itu, ternyata ya. itu mitos yang sangat salah ya. Iya betul, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Jadi itu tidak betul ya. Nah, semoga terjawab tadi Mbak Jessica sudah dijawab lengkap sekali oleh Dr. Sri Martuti. Dok, ini dok mengenai pada kondisi anak dok, kondisi anak gawat dok. Ya. Ada nggak sih dok bantuan hidup dasar yang bisa dilakukan dok? Oke, ya. Jadi kalau tadi misalnya dia sebenarnya diare, kita lupa, nggak aware orang tuanya atau orang tuanya sibuk bekerja, adanya cuman rewangnya di rumah, rewangnya pun nggak tahu bagaimana cara menggantinya, maka nanti barangkali kita akan ketemu anak dengan namanya henti jantung ya, cardiac arrest kalau istilah kerennya. Nah, kalau sampai cardiac arrest, maka kalau di luar negeri itu orang awam diajari cara melakukan bantuan hidup dasar pada anak-anak yang mengalami cardiac arrest. Bagaimana kita akan melakukan tata laksana cardiac arrest? Mungkin saya ada slide yang bisa
bisa saya tayang di situ. Jadi pertama tentu kalau mau nolong itu harus posisinya adalah aman buat pasien dan aman buat penolong tentunya ya. Jangan sampai kita menolong tetapi justru akan membahayakan. Contohnya gimana? Misalnya posisi anak kita cardiac arrest, posisinya dia ada di tempat tidur tapi terlalu ke tepi. Kita mau melakukan manuver, kita maunya nolong, anaknya jatuh jadi meninggal misalnya, atau posisi kita juga terlalu di tepi sehingga membahayakan kita. Jadi pastikan posisi tadi pasien di tempat yang aman. Penolong juga di tempat yang aman. Lalu tentunya ini kondisi emergensi sangat cardiac arrest itu, jadi barangkali nanti nggak akan selesai oleh kita sendiri ya, karena melakukan bantuan hidup dasar itu capek, apalagi kalau anaknya besar, tenaganya tenaga yang diperlukan cukup besar. Karena itu sebelum memulai jangan lupa minta tolong orang lain untuk mengaktifkan unit kegawat daruratan. Lalu untuk memastikan apakah pasiennya memang butuh bantuan hidup dasar, lakukan penilaian dulu. Apakah anaknya sadar apa enggak? Caranya bagaimana? Rangsang suara, ya, dipanggil misalnya anaknya namanya siapa, Reza ya, Reza gitu. Nah kalau masih respon berarti dia nggak mungkin cardiac arrest. Tapi kalau anaknya unrespon, sudah kita panggil tidak ada sautan, ya tidak ada respon dengan rangsang suara, maka kita bisa lanjutkan coba rangsang nyeri, rangsang taktil, kita tepuk bahunya, Reza bangun Reza, ya. Kalau dia tetap nggak respon, berarti dia unrespon, kemungkinan pasien mengalami suatu henti jantung, ya. Nah ini mungkin saya bisa tampilkan nih level kesadaran, kita menilai namanya pakai AFPU, apakah dia tadi responnya verbal atau pain ya. Kalau dia hanya responnya terhadap pain, biasanya sangat mungkin dia mengalami cardiac arrest. Nah lalu kita menilai beat gitu ya dok ya, seperti cukup tekan daerah dagu ya, atau di dahi atau di sternum ya. Nah itu, lalu kalau dia nggak respon mungkin dia cardiac arrest. Lalu kalau dia kemungkinan curiga cardiac arrest, lakukan manuver buka jalan nafas. Caranya bagaimana? Ini ada di gambar ini, namanya head, neck and chin lift ya. Jadi dagunya diangkat tetapi jangan mengenai area yang lunak, lalu kita angkat, dibuka keluar, lalu headnya, kepalanya kita tekan ke bawah. Ini manuver head, neck and chin lift. Kalau dia pasiennya dengan trauma, manuvernya seperti itu, namanya jaw thrust manuver ya. Kita kedua tangan penolong itu ada di sudut rahang bagian belakang, lalu kita angkat ke atas keluar untuk membuka jalan napas. Lalu tentunya harus kita cek apakah jalan napasnya paten enggak. Di situ ada enggak sumbatan? Jangan-jangan anaknya tadi habis mainan koin-koin atau ya. Iya, nah itu harus dibebaskan dulu jalan napasnya. Karena kalau jalan napas enggak bebas, tentunya oksigen enggak bisa masuk ke dalam jalan napas ya. Lalu kalau kita sudah buka jalan napas, kita pastikan tidak ada sumbatan, maka kita lanjutkan dengan periksa apakah anaknya napas atau tidak ya. Caranya gimana? Mata kita fokuskan di dada pasien, lihat apakah dia ada ngembang naik turun ya. Lalu pipi kita rasakan hembusan napas pasien ya. Lalu rasakan apakah ada napas atau tidak, itu ya, gerakan napas, suara napas ya, hembusan napas apakah ada enggak. Itu manuvernya harus cepat. Dalam 10 detik, tidak boleh terlalu lama karena nanti akan delay kompresi kalau butuh pijat jantung. Nah kalau rupanya hasilnya dalam 10 detik penilaian, nggak ada gerakan napas, Anda harus nggak ada gerakan, berarti harus dikasih ya. Kasih apa? Kasih napas. Kalau di rumah tentunya nggak punya device ya, terpaksa pakai
mut-tumut teknik. Mulut ke mulut ya, Dok? Ya, mulut ke mulut, mulut ibu. Maka kalau bayinya kecil, tentunya mulut ibu besar, dia bisa cover seluruh mulut adik bayi. Tetapi kalau anaknya besar, tentunya mulut sama hidungnya gede. Berarti mulut ibu nggak bakal cover mulut dan hidung bayi. Maka caranya adalah mulut ibu menutupi mulut bayi, tetapi karena hidung terbuka, tangan penolong harus memencet hidung agar udara tidak keluar dari situ kalau anaknya besar. Ya, lalu kita berikan 5 kali bantuan napas awal. Sesudah itu apa yang kita lakukan? Kita akan cek apakah pasien ini butuh dipijat jantungnya enggak? Emang ada henti jantung enggak? Atau hanya henti napas? Kalau hanya henti napas ya berarti kita akan berikan bantuan napas ini terus. Tapi kalau kita cek sesudah 5 kali bantuan napas awal, kita periksa nadi. Anaknya umur seberapa? 1 tahun ke bawah, cek di brachialis, ya itu seperti di gambar itu, atau di femoralis. Kalau dia nadinya di atas 60, berarti dia tidak perlu pijat jantung, tidak perlu penekanan di dada pasien. Ya, kelihatan ya, saya kira ya, itu kalau bayi 1 tahun. Tetapi kalau anaknya besar, maka kita lakukan cek nadi adalah di nadi karotis. Gambarnya juga kelihatan ya. Nah, karotis itu yang di leher ini ya, Dok, gambar yang ya, ini. yang gede. Ya, kalau yang brachialis yang gambarnya bayi, kalau 1 tahun ke bawah maka ceknya di brachialis atau femoralis. Tapi kalau anaknya besar maka kita cek nadi karotis. Kalau tadi nadinya kurang dari 60 berarti dia dianggap tidak ada nadi, berarti jantungnya nggak kuat. Karena jantungnya nggak kuat maka kita bantu, namanya kita kasih pijat jantung atau penekanan di dada pasien ya. Ini tempatnya di mana? Kita ambil titik di linea interpapilla mame. Nah, letak kompresi atau pijat jantung ada di bawah linea itu. Jadi setengah sternum bagian bawah. Jadi kira-kira di dada bagian bawah ya, Dok? Betul. Jadi ancer-ancernya adalah papilla mame 2 itu dikasih, kita bayangkan ada garis imajiner. Jadi ada puting, di antara puting ditarik garis ya, Dok? Iya, betul. Nanti ada di bawah dari garis itu. Ya, kita lakukan penekanan dada. Berapa kali penekanannya? 15 kali penekanan, 2 kali tiup. Yang pakai mutu-mut tadi. 15 kali penekanan, 2 kali tiup. Itu kita lakukan selama 1 menit. Lalu nanti kita evaluasi ulang apa yang masih dibutuhkan. Apakah dia masih butuh dipijat kalau nadinya masih kurang dari 60, atau dia nadinya sudah di atas 60, nggak perlu pijat lagi, tinggal memberikan bantuan napas sambil menunggu penolong datang. Ya, ini kalau anak kecil, bayi kecil, jangan pakai 2 tangan, nanti menjadi sop iga atau sop kondro kalau orang Makassar ya, karena remuk. Kalau pakai 2 tangan bisa bayangkan bayi 3 bulan, penolongnya raksasa, lalu kita lakukan pijat jantung, maka bayinya nggak selamat, tetapi terjadi patah tulang di mana-mana. Jadi tekniknya berbeda untuk bayi kecil dengan anak besar, apalagi dewasa ya. Kalau bayi kecil cukup teknik 2 jari atau teknik 2 jempol ya. Ini gambarnya betul ya, ini yang teknik tutam. Jadi 2 tangan kita melingkari dada pasien, lalu 2 jempol kita ini yang melakukan kompresi. Posisinya sama seperti yang tadi saya sampaikan di bawah linea interpapilla mame ya. Atau teknik 2 jari, jari telunjuk sama jari tengah yang ini, maka dia melakukan kompresi di posisi yang seperti tadi saya sebutkan. Itu jadi kalau gini-gini ya, Dok? Itu kalau bayi. Kalau bayi jangan begini ya, betul. Nanti bisa patah nih. Betul, nanti tinggal bikin sop. Tapi mana ada yang mau ya? Oke. Tapi kalau anaknya lebih besar, di atas 5 tahun ya, maka kita bisa menggunakan teknik teknik 1 tangan ya. Jadi 1 tangan penolong ada di kepala, tujuannya tetap membuat RW-nya terbuka. 1 tangan lagi baru melakukan kompresi di dada. Ya.
Kalau anaknya lebih besar lagi berlaku pasal seperti dewasa, maka bisa menggunakan teknik 2 tangan. Ya. Iya, itu kira-kira mestinya kalau terjadi henti jantung di lapangan. Jadi jangan sampai anak henti jantung tidak dilakukan apa-apa di rumah sehingga sampai ke rumah sakit hanya untuk butuh menyatakan meninggal, sedihnya ya. Tapi kalau bisa kita tolong di rumah, anaknya itu bisa tertolong, nanti tinggal perawatan pasca henti jantung di rumah sakit. Ya, lengkap sekali Dokter Matuti ya penjelasan mengenai bantuan hidup dasar yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau ketemu kasus henti jantung di rumah ya Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi Dok di Instagram dari Arif Rahmanisa. Dok, apabila ada bayi 6 bulan terkena COVID-19, apakah tetap harus diisolasi terpisah dengan ibunya? Atau harus bagaimana Dok? Oh, ya. Oke. Pertanyaannya, ibunya COVID nggak ya? Ya. Kalau ibunya COVID ya udah disatuin aja sesama COVID, nggak usah pisah-pisah gitu. Tetapi manakala salah satunya itu adalah penderita COVID, tentunya kita harus memutus rantai penularan ya. Jadi even ibunya adalah yang positif adalah bayi ya. Kalau bayinya positif, ibunya negatif, mestinya dipisah. Tetapi masalahnya adalah bisa nggak sih kalau bayi 6 bulan terus nggak ada orang yang menunggu? Nggak mungkin, karena mereka tidak bisa minum sendiri, tidak bisa makan sendiri. Maka dalam hal ini ilmu idealnya jadi nggak bisa jalan ya. Ideal dalam hal untuk putus mata rantai, tetapi bayi butuh dirawat karena itu pasti ada penunggunya. Namun penunggunya ini adalah sebaiknya 1 orang aja, jangan berganti-ganti, nanti yang terpapar makin banyak. Karena itu salah satu penunggunya ya misalnya ibunya ya ibunya saja, atau kalau bapaknya ya bapaknya saja. Jangan sampai dia sebentar ganti nanti bisa COVID-nya jadi kemana-mana. Kira-kira begitu ya. Ya, semoga terjawab nih yang di Instagram. Ada pertanyaan lagi Dok di Facebook dari Hanaya Darina. Assalamualaikum Dokter, Nyun Sewu. Saya pernah menemui, yang di atasnya dulu ya Dok, kalau kegawatan pada mata anak yang ketusuk kegores pensil atau jari saat bermain, ya, penolongan pertamanya bagaimana ya Dok? Wah ya ini. Oke ya. Jadi kalau ketusuk kegores pensil, kalau punya tetes mata yang fisiologis jadi bisa diberikan tetes mata saja sementara, tapi pasien ini tentu harus dibawa ke dokter mata, nggak bisa enggak, karena kedalaman tusukan kita nggak tahu ya. Tapi kalau nggak punya apa-apa di rumah ya lebih baik nggak usah diapa-apakan, langsung dibawa ke dokter mata saja. Jangan sampai kita tetes-tetes, tetesnya asal-asal, apalagi tetes matanya sudah ED, nanti justru akan menimbulkan infeksi tambahan. Kira-kira gitu. Semoga terjawab nih. Lanjut Dok, dari Hanaya Darina. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya pernah menemui bayi pos dipijat. Jadi setelah dipijat demam, kemudian bayinya kejang. Tiba di rumah sakit, bayi sudah tidur, dibangunkan dengan rangsang nyeri, sudah tidak bangun. Penata laksanaan awal untuk bayi seperti ini bagaimana ya Dok ya? Oke, jadi ini ceritanya bayi habis dipijat, lalu dia demam ya. Demam terus kejang, terus tiba di rumah sakit bayinya tidur, artinya dia kejang sampai membuat kesadaran turun ya. Nah kalau kita ketemunya berarti ini tata laksananya awal itu di rumah ya kan, ketika ketemu pasien kejang tadi. Kalau pasien kejang ya kalau di rumah, kalau ini bayi habis dipijat tentunya dia bukan kejangnya bukan pasien kejang yang hari-hari, tentunya nggak punya obat potong kejang ya. Beda kalau pasien kejang demam, biasanya dokter sudah menyiapkan obat potong kejang. Tapi kalau ini karena baru pertama kali, mungkin di rumah nggak punya apa-apa gitu ya. Kalau nggak punya apa-apa, kalau bayi kejang ya longgarkan, kita tenang, lalu kita longgarkan
baju bayi, posisikan bayinya miring sehingga jangan sampai ada cairan-cairan situ, nanti dia akan masuk ke saluran napas membuat tersedak ya. Posisikan pasien miring, entah ke kanan, entah kiri, silahkan pilih, sehingga nanti kalau ada cairan muntahan yang keluar, harapannya muntahannya akan keluar, bukan masuk ke saluran napas. Begitu kejangnya berhenti, ini sudah benar, artinya dia langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, yang sering kita temui pasien pasca dipijat lalu kejang, apalagi ini bayinya 40 hari ke bawah, itu adalah yang namanya APCD ya, perdarahan karena kekurangan vitamin K. Mungkin ada perdarahan di otak ya dok? Iya, perdarahan otak itu paling sering. Nah, apalagi ini ceritanya juga habis itu anaknya nggak bisa dibangunkan, berarti kesadarannya turun. Paling sering ya karena ada perdarahan tadi. Kalau perdarahan otak akan diapakan? Ya, kalau penyebabnya tadi defisiensi vitamin K, tentunya akan diberikan vitamin K agar perdarahannya tidak lanjut. Di rumah sakit akan begitu. Ya, kalau dia perdarahannya kecil, mungkin masih bisa diserap. Jadi nanti ditunggu dalam beberapa hari itu harapannya perdarahannya keserap, maka anak akan bangun lagi. Barangkali ditambahkan obat-obat untuk menurunkan tekanan intrakranial di otak. Itu selama perawatan. Tapi kalau di rumah kita bisanya hanya menjaga agar bayi tidak terjadi aspirasi karena yang tidak tersedak ya dok? Iya, tidak tersedak akibat proses kejangnya tadi. Tapi seandainya di rumah punya obat pemotong kejang, misalnya pasien-pasien rutin dia mengalami kejang demam, biasanya kalau periksa ke dokter, dia di rumah akan disiapkan obat potong kejang. Jadi pertolongan pertama begitu anak kejang, silahkan ambil sesolid biasanya ya, sesolid rektal, lakukan pemberian potong kejang dengan sesolid rektal yang tadi. Dimasukkan lewat dubur, ya. Betul. Jadi kalau misalnya sudah sampai terjadi penurunan kesadaran ya dok, habis kejang kok anaknya nggak bangun, segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Betul sekali. Ini tadi sudah dibawa ke rumah sakit nih ya. Iya, apalagi ini dibangunkan dengan rangsang nyeri sudah tidak bangun, itu kata kunci, nggak boleh di rumah, harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa ya, karena dokter harus mencari apa penyebab dari tidak sadar ini. Telusur mulai dari barangkali CT scan, periksa laborat, begitu untuk tahu penyebabnya, baru tata laksana sesuai penyebabnya, bukan sekedar memotong kejangnya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya di Facebook tadi ya. Ini di Instagram dok, ada lagi dok? Oh, masih ada lagi. Masih ada dok, dari Encus. Dok mau tanya, ini saya tidak menyebut merek ya. Boleh nggak untuk anak yang diare, jadi seperti larutan elektrolit ya, yang diminum kemasan, larutan elektrolit kemasan yang diminum. Boleh nggak sih untuk anak yang diare umur kurang dari 1 tahun? Kalau anaknya tidak mau minum oralit. Ya, jadi cairan-cairan gini, diare pada anak itu komposisi elektrolitnya akan berbeda ya dengan dewasa. Nah, terutama natriumnya dia juga nggak boleh terlalu tinggi. Nah, cairan oralit yang biasanya itu pun kandungan natriumnya tinggi sebenarnya kalau dipakai untuk anak, karena itu ada cairan yang pengganti oralit yang sebenarnya lebih aman dipakai untuk anak. Dulu mereknya macam Pedialit seperti itu, bukan oralit yang biasanya. Karena itu kalau macam cairan yang Pocari Sweat seperti ini sebaiknya tidak digunakan pada anak kurang dari 1 tahun gitu ya, karena tadi nanti dia terjadi volumenya tercukupi, karena kita mau ngejar volume, tetapi terjadi elektrolit imbalan, terjadi hipernatremi tadi. Daripada pakai Pocari Sweat, mendingan kuah bakso, pakai kuah sayur, itu pasti kita nggak bakal ngasih garam terlalu banyak. Iya, betul. Yang penting cairannya masuk ya dok ya. Cairan masuk dan ada mengandung sedikit gula dan garam. Oralit rasa jeruk boleh nggak dok? Ini ada. Ya, kalau rasa-rasa sih boleh ya. Yang penting adalah komposisinya tadi tidak terlalu mengandung natrium yang tinggi. Iya. Kalau oralit rasa jeruk, stroberi boleh. Ya, silakan rasa-rasa sih oke ya.
Ya dok, ini masih Ya. ada lagi. Ini kita masih punya waktu berapa menit tadi Mbak? 10 menit ya? 10 menit, kurang dari 10 menit ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, mumpung ada pakarnya nih, Dr. Sri Martuti, spesialis anak konsultan pediatri gawat darurat nih. Silahkan ketik komentar di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Ini ada lagi dok di Instagram dari Wanawan. Dok, amankah jika seseorang harus rawat inap di rumah sakit untuk saat ini? Syarat apa saja yang harus dilakukan sebelum rawat inap? Untuk ibu yang akan melahirkan, haruskah direpit juga lah? Kalau ibu yang mau melahirkan ini Nanti sama Bapak Opsi Iya. saja ya. saya mohon maaf itu di luar Iya. anak kita ya. Kami anak-anak, jadi menjawabnya yang anak-anak Ya. saja. Oke. Ya, Apa kalau tuh? misalnya untuk rawat inap, Rawat. tentunya kalau misalnya kondisi kegawatan harus rawat inap, indikasi rawat inap tentu harus dirawat inap ya dok ya. Betul, betul. Sesuai indikasi. Ya, memang. saya kira sekarang indikasi rawat inap itu semakin diperketat ya. Kami lebih, kalau memang nggak indikasi gitu, lebih baik kita sarankan untuk rawat di rumah. Tapi kalau memang indikasi, artinya apa indikasi itu? Kalau ini kita tabrak, artinya indikasi tapi kita nggak jalankan, maka efek buruk pada anak yang terjadi. Karena itu kalau memang indikasi ya terpaksa kita rawatkan. Misalnya anak diare, kemudian sampai terjadi dehidrasi yang harus betul. mengganti cairannya dengan cairan infus, itu tentunya indikasi rawat inap ya dok. Betul itu sekali. tidak bisa ditawar lagi ya. Gitu. Tapi kalau anaknya diare tapi masih bisa minum, Anaknya masih aktif. Anaknya masih gitu. aktif, betul. Maka yang seperti itu disarankan dirawat di rumah dulu. Kalau memang nanti menjadi dehidrasi, artinya anaknya sudah mulai malas-malas minum ya, atau minumnya berkurang ya. Ketika nangis air matanya juga udah mulai sedikit, yang seperti itu ya terpaksa kita rawat. Dalam hal ini adalah melindungi anak dari komplikasi timbulnya kegawatan lebih lanjut. Tapi kalau enggak indikasi tadi, kita sarankan rawat jalan, itu juga melindungi anak dari resiko, karena saat ini COVID ada di mana-mana ya, kita nggak tahu, barangkali ada pengunjung-pengunjung yang juga membawa COVID. Nah, karena itu daripada berisiko, lebih baik anak ada di rumah dirawat oleh keluarganya dulu. Kira-kira begitu. Ya, semoga terjawab pertanyaannya ya Bapak Wanawan ya. Kalau untuk yang ibu melahirkan, mohon maaf kita tidak bisa menjawab, itu di luar ranahnya kami yang dokter spesialis anak ya dok. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan di Instagram. Terima kasih jempolnya ini dari Bapak Irfan Zakir ya. Terima jempolnya. kasih. Sudah menyimak dari awal sampai akhir nih. Ya, kita masih ada waktu kurang dari 5 menit untuk teman-teman sobat Muadi, ayah bunda yang tidak sempat mengikuti acara Instagram maupun Facebook Live hari ini, nanti bisa dilihat kembali di YouTube-nya RSUD Dr. Muardi yang sebentar lagi akan ditampilkan ya, diupload ya nanti di YouTube, ataupun bisa langsung melihat di rekaman kita hari ini, bisa dilihat di channel Facebook-nya RSUD Dr. Muardi. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi dok sebelum cukup, kita tutup acara hari ini? Ya. Untuk sebelum kita tutup acara hari ini, ada yang mau disampaikan mengenai kegawatan pada anak dok? Ya, ya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ketemu anak itu berisiko atau waspada terhadap kegawatan, segeralah dibawa ke dokter untuk pastikan bahwa ini nanti apakah anak akan memang lari mengalami kegawatan, mulai dari distres pernapasan misalnya, atau penurunan kesadaran, sampai dengan gagal-gagal tadi, entahlah gagal napas, entahlah gagal sirkulasi, apalagi sampai henti jantung ya, jangan sampai ke sana. Karena itu sebelum ke sana, ketika ada kewaspadaan, mohon segera datang ke tenaga kesehatan, dalam hal ini ke dokter anak, agar anak tidak sampai jatuh ke komplikasi mengalami kegawatan. Karena kalau pasien atau anak mengalami kegawatan itu bukan hanya keluarganya yang galau, kami dokternya juga sedih ya, sedih kalau anak datang sudah telat ya. Harapannya tadi masih fase awal,
sehingga penanganannya bisa lebih cepat, Iya. dan anaknya juga pulang menjadi anak-anak yang sehat, nanti akan menjadi generasi penerus kita, tentunya begitu saya kira. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau misalnya ayah bunda barangkali di rumah ada pertanyaan, jangan cuman browsing ya dok, jangan mencari pertanyaan lewat browsing ya, Ya, browsing sendiri, kemudian ya. menyimpulkan sendiri, segera diperiksakan ke dokter. Ya. Kalaupun memang itu dirasa adalah suatu kondisi kegawatan, segera dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Yes. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, banyak sekali sebenarnya pertanyaan Iya, dokter. Tapi karena waktunya mungkin. sudah habis, kita waktunya sudah habis 1 jam nih. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook. Kita akan berjumpa lagi nanti 2 minggu ke depan di acara live streaming Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat anak hebat, anak sehat Indonesia hebat ya. Sampai jumpa dan sampai jumpa, terima kasih. Ya, Dah. sampai jumpa lagi.